kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin adalah minggu terakhir bulan puasa. Nah, karena itu nuansanya di mana-mana itu udah nuansa lebaran. Sebenarnya libur lebaran itu mulai dari hari Jumat 28 Maret kemarin ya. Tapi mahasiswa dan dosen itu udah banyak yang mudik dari hari Senin. Nah, gara-gara itu kampus jadi sepi banget. Terus gara-gara itu internet kampus dimatiin juga. Otomatis saya dan teman kerja yang masuk jadi nggak bisa kerja dong. Saya langsung protes ke karyawan bagian IT, terus internetnya dinyalain lagi deh. Karyawan IT bilang kalau mereka matiin internet soalnya nggak lihat ada orang di gedung tempat saya kerja. Terus saya dapat titipan brosur dan stiker kampus dari karyawan bagian promosi. Karyawan bagian promosi minta saya sebarin brosur dan stiker itu ke mahasiswa dan dosen yang mau mudik. Tapi mereka kasih brosur dan stiker itu pas sebagian besar mahasiswa dan dosen udah mudik. Jadi ya saya nggak bisa bagiin semua. Tapi walaupun begitu masih ada mahasiswa yang datang ke kampus. Jadi saya kasih brosur dan stiker ke mereka. Akhir-akhir ini persaingan terkait penerimaan mahasiswa baru antara universitas negeri dan swasta makin ketat. Sekarang universitas negeri juga banyak terima mahasiswa baru, jadi kami universitas swasta harus promosi lebih gencar. Terus minggu kemarin saya dan keluarga putusin untuk mudik ke Pangandaran. Kalau tahun kemarin kan mudiknya ke Cirebon. Nah, tahun ini giliran mudik ke rumah orang tua istri. Anak-anak saya juga seneng banget karena mereka habisin sebagian masa kecil mereka di Pangandaran. Bintang nggak suka naik mobil, tapi demi pulang ke Pangandaran dia mau naik mobil selama 10 jam loh. Selama perjalanan Bintang mabok dan muntah 3 kali. Walaupun sempat kejebak macet beberapa kali, tapi kurang lebih perjalanannya lancar sih. Karena masih harus puasa, sekitar jam 3 pagi kami berhenti dulu di kota yang namanya Ciamis untuk makan. Habis itu lanjut jalan lagi ke Pangandaran deh. Itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Seperti yang kalian lihat, sekarang saya ada di Pangandaran. Pangandaran adalah kota yang ada di selatan Pulau Jawa. Posisinya pas banget ada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terakhir saya kesini itu sekitar 3 tahun yang lalu. Terus waktu itu saya ngomongin tentang Pangandaran juga di video ini. Apa kalian masih ingat? Pangandaran itu posisinya masuk ke daerah Jawa Barat. Jadi selain bahasa Indonesia, orang di sini juga pakai bahasa Sunda. Nah, karena itu orang dari Jawa Barat biasa juga disebut dengan sebutan orang Sunda. Walaupun pakai bahasa Indonesia, rata-rata orang Indonesia itu bawa logat bahasa daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan orang Sunda. Kalau pakai bahasa Indonesia, orang Sunda pasti ngomong dengan logat Sunda mereka. Jadi, kalau dengar logat itu, kita pasti tahu asal orang itu dari daerah mana. Kalau kalian dengar bahasa Indonesia saya, gimana? Menurut kalian, di bahasa Indonesia saya ada logat bahasa daerah dari mana ya? Oh ya, ini ada 2 contoh perkenalan diri pakai bahasa Sunda ya. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesianya, kira-kira artinya gini. Perkenalkan, nama saya Hari, saya dari Pangandaran. Gitu ya. Pangke nami abdi Najma, abdi ti Pangandaran. Pangke nami abdi Haidar Rafi, abdi ti Pangandaran. Terus Pangandaran itu berbatasan langsung dengan daerah Jawa Tengah. Jadi bahasa Sundanya itu agak beda dengan yang umum. Saya juga nggak begitu ngerti sih bedanya seperti apa. Tapi bahasa Sundanya itu katanya sedikit campur dengan bahasa Jawa Tengah. Asal saya kan dari Cirebon. Nah, Cirebon juga sama kayak Pangandaran, kotanya dekat dengan laut, terus ada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bedanya kalau pantai di Cirebon itu kurang bagus ya. Orang-orang di sini kebanyakan cari uang dari hasil laut. Terus ada juga yang tanam padi, budidaya lobster, terus buat gula kelapa, dan bisnis penginapan atau restoran.
Penginapan di daerah Pangandaran itu ada yang bentuknya seperti hotel, tapi banyak juga yang bentuknya seperti rumah biasa. Karena banyak wisatawan lokal yang ke sini, masyarakat di sini ubah rumah mereka jadi penginapan. Jadi, sistem penginapan kayak Airbnb itu udah ada dari dulu di Pangandaran. Oh ya, kalau dulu sih banyak laki-laki yang berprofesi sebagai penyadap nira kelapa. Nira kelapa itu adalah air yang keluar dari bakal buah kelapa. Bagian bakal buahnya itu dipotong, terus ada air yang keluar dari situ. Nah, penyadap itu ambil air itu untuk dibuat jadi gula kelapa. Dulu kalau ke rumah mertua, saya sering lihat orang yang manjat pohon kelapa untuk ambil nira kelapa, tapi sekarang udah jarang. Orang yang tinggal di kampung sini kayaknya nggak pernah kekurangan makanan. Soalnya di sekelilingnya banyak pohon kelapa, pohon pisang, pohon pepaya, tanaman singkong, dan tanaman lain yang bisa dimakan. Katanya kalau mau makan, mereka tinggal keliling kebun untuk cari tanaman yang bisa dimakan, terus masak dengan bahan-bahan itu. Misalnya daun pepaya yang masih muda, daun singkong, jantung pohon pisang, dan banyak lagi daun-daun lain yang nggak akan ditemui di kota. Terus di sini ada juga kebiasaan yang nggak biasa. Misalnya kalau kita mau bangun rumah, nah nanti ada tetangga yang bakal sumbang bahan bangunan untuk itu, kayak semen, pasir, batu bata, dan bahan bangunan lainnya. Nah, sumbangan itu harus dicatat sama kita yang bangun rumah. Soalnya, kalau tetangga itu kapan-kapan mau bangun rumah, kita juga harus sumbang bahan bangunan yang sama. Kalau kita nggak bisa sumbang, mungkin itu bisa dihitung sebagai hutang ya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang kota, konsepnya mungkin agak beda, tapi ya itu kebiasaan di sini yang mungkin dulu dianggap konsep yang paling cocok supaya semua orang bisa punya rumah yang bagus. Kalau di tempat kalian ada konsep kebiasaan yang kayak gimana? Coba share di kolom komentar ya. Hai. ここからは日本語で話します。今回の動画でパンガンダランの、習慣や文化などについて、お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。パンガンダランに来たら私も外国人みたいな感じになってしまいます。同じインドネシア人でもインドネシアで、このように異文化を体験することができます。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はmembagikanとmenyebarkanです。membagikanとmenyebarkanに配布するという意味が入っていて、資料とかを配布するときにインドネシア人はその2つの単語を適当に使っていると思いますけれども、基本的な単語が違いますので、使い方も違いと思って、今回それらについてお話ししたいと思います。まずmembagikanの例文を見ましょう。一つ目、kami membagikan selebaran tentang acara festival kepada masyarakat. そして、dia membagikan pengalaman belajarnya di luar negeri melalui seminar daring. 最後に、perusahaan membagikan bonus tahunan kepada semua karyawan という例文です。一つ目の例文のmembagikanはそのままmenyebarkanに置き換えることができますけれども、他の例文は難しいです。では次にmenyebarkanの例文を見ましょう。一つ目、メディアソシアルsering digunakan untuk menyebarkan berita dengan cepat. そして、organisasi kesehatan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi. 最後に、angin kencang menyebarkan benih bunga ke berbagai tempat. という例文です。今回も一つ目の例文のmenyebarkanはそのままmembagikanに置き換えることができますけれども、他の例文は難しいです。今それぞれ3つの例文を見ましたけれども、membagikanが基本的に配るとかという意味で、menyebarkanの方は広めるとか広げるとかという意味の方が強いみたいですね。また、資料を配布するという意味に関しては、menyebarkan はたくさんの人に対して配って広めるという意味に対して、membagikan の場合は、たくさんの人に一人一人に渡して配るという意味があります。
今のはmembagikanとmenyebarkanで、無間接字セットで挟まれている状態ですけれども、次はそれらの、動詞の無動詞の形の意味を見てみましょう。まず membagi の例文を見ましょう。一つ目、guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk diskusi. そしてkami membagi tugas rumah tangga agar lebih ringan dikerjakan. 最後に ibu membagi kue kepada anak-anaknya という例文です。今の例文を見てみると、membagi の場合は分けるというのが基本的な意味になるみたいですね。では次に menyebar の例文を見ましょう。一つ目、virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. そしてberita tentang kejadian itu menyebar melalui media sosial. 最後に kebakaran itu menyebar dengan cepat karena angin kencang という例文です。例文を見て分かるように menyebar の方は広まるまたは広がるという意味になって、menyebarkan という動作の結果にあたるものですね。Saya membagikan cerita keseharian saya lewat Japanesia supaya cerita saya bisa menyebar dan bisa jadi referensi belajar untuk kalian semua. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.